Gendam. Gendam adalah ilmu mempengaruhi psikis manusia, mempengaruhi pikiran manusia, mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Ya, jadi sekarang aku mau nanya lagi nih Master. Boleh nggak ini Master? Masih boleh nggak? Waktunya masih panjang Oh, kita juga. alhamdulillah masih boleh nanya ini bareng Master kita ya. Jadi aku mau nanya nih Master, masalah hipnotis, bedanya hipnotis sama ilmu gendam ini gimana ini Master? Ini kan kayaknya lebih bahaya ini, lebih bahayanya karena ilmu gendam kan, nah kan rata-rata buat ilmu ini ya teman-teman, ilmu apa di jalanan kan rata-rata penipuan perampasan lah istilahnya itu menamakan gendam. Jadi aku pengen tahu apa itu perbedaan hipnotis dan gendam. Ayo Master Dika Nyomai tolong dijawab. Oke, sebelumnya terima kasih Master Anggara. Pertanyaannya sangat menarik ini, sangat serem kayaknya. Gendam. Wah. Apakah itu gendam? Gini Mas ya, sebelumnya saya jelaskan. Jadi gini ya, saya jelaskan. Gendam sama hipnotis itu sebenarnya konsepnya sama. Konsep yang dipakai itu sama. Cuma beda tipis. Apa, antara gendam dan hipnotis itu cara kerja yang membedakan itu apa? Jadi misalkan gini Mas ya, kalau hipnotis itu kita harus mau. Sedangkan kalau gendam kita dipaksa untuk mau. Jadi bedanya kata-kata dipaksa. Pemaksaan lah intinya. Makanya disebut agak keras juga. Agak keras. Jadi karena gendam. kita itu. Dan satu lagi Mas, dipaksa ini dalam arti bukan kok dipaksa kamu harus mau. Dipaksa itu dipaksa merusak pola pikir. Di sini Mas kuncinya. Jadi pikiran seseorang itu dipaksa, bagaimana caranya supaya pola pikir orang tersebut bisa rusak. Dan ketika pola pikirnya sudah rusak, otomatis orang tersebut kan seperti orang linglung, seperti orang bingung seperti itu Mas. Lah di saat sudah linglung, sudah bingung, lalu diambillah perhiasannya, barang-barang berharganya tanpa dia sadari. Gendam pun seperti itu Mas. Jadi istilahnya orang yang mau mengendam itu Mas, ibaratkan seekor singa atau seekor harimau. Dia mengintai dulu yang targetnya itu. Ada lagi Mas, misalkan mau mengendam orang, biasanya kan ditepuk pundak seperti ini kan. Ya. Itu bukannya kok ditepuk pundak seperti ini langsung linglung, enggak. Ditepuk pundak seperti ini itu dia itu biasanya kan, oh siapa ini? Kan itu kan enggak kenal. Kaget itu kan. Di saat ditepuk pundak seperti ini, orang tersebut kan pikirannya itu langsung down. Langsung kalau di hipnotis di bahasa kita itu pikirannya langsung masuk ke gelombang otak, masuk ke gelombang alfa, theta. Langsung, oh siapa ini? Di saat seperti itu, terdiknya si penghipnotis ini, masukkanlah di sela-sela pikiran yang bengong itu, dimasukkan sela-sela dimasukkan pikiran kata-kata yang membingungkan Mas. Iya. Saya ambil contoh misalnya penggendam itu, kalau mengendam orang itu pakai kata-kata Mas atau Mbak, mau kemana Mbak? Atau mau kemana Mas? Iya. Sama siapa Mas? Sama siapa Mbak? Seperti itu kan. Nanti mau kemana aja Mas? Nah tanya-tanya seperti itu, tanya-tanya yang membingungkan seperti itulah Mas. Iya. Jadi intinya gendam itu tidak akan terjadi apabila dari awal kita tidak mengikuti arahan dari si pengendam. Jadi intinya seperti ini Mas ya, meskipun saya tadi bilang panjang lebar, saya ringkas saja Mas ya. Saya ringkas supaya ini teman-teman masih membahas soal gendam ya. Kita yang masih yang masih kita bicarakan adalah soal gendam. Ini apa ya namanya yang gendam. Terus sekarang kita akan membahas gimana cara penangkalan nanti gimana? cara penangkalan gendam toh. Cara penangkalan gendam sangat gampang sih, sangat mudah. Jadi intinya tadi gendam itu adanya pemaksaan ya Mas. Iya. Ada gendam itu intinya adalah Perusak pola pikir Mas, merusak pola pikir. Merusak pola pikir ya. Jadi pola pikir seseorang itu dirusak, dibuat bingung, dibuat linglung. Ketika sudah bingung, sudah linglung, si cerdiknya si penggendam ini dia meminta barang-barang tanpa dia sadari gitu. Jadi intinya apa tadi pertanyaan sampean? Itu soal pembahasan gendam. Sekarang untuk menangkal gendam itu bagaimana Mas? Untuk menangkal gendam. Oh iya.
Dan itu mas ya master lah intinya. Master meskipun masih pemula kan sudah master gitu kan. Saya jelaskan juga di sini cara menangkal gendam dan cara menangkal hipnotis jalanan yang biasa terjadi. Antisipasi buat teman-teman khususnya yang perempuan mas, yang sangat mudah digendam itu perempuan biasanya. Itu seperti ini, apalagi kita di tanah rantau mas ya. Teman-teman mbak-mbak TKW, teman-teman TKW itu biasanya lebih berhati-hati lagi. Satu, kita kalau keluar rumah itu usahakan berdoa terlebih dahulu. Iyalah pasti. Jangan lupa meminta kepada Sang Pencipta, kita dikasih keselamatan di jalan, dikasih keselamatan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Satu, berdoa terlebih dahulu, tentu itu jangan lupa. Terus dua, cara menangkal gendam yang kedua, kita kalau misalkan tidak ada keperluan dengan orang-orang yang baru dikenal, mending kita nggak usah istilahnya itu Terlalu menanggapi ya? bener. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman. Nggak usah terlalu menanggapi. Misalkan kalau orang baru dikenal kan ya, Iya. kan sok kenal gitu kan. Iya. Kalau kita nggak menanggapi, ya gendam nggak akan bisa terjadi. Iya. Intinya kita cuek aja lah. Ya bukannya kok di sini saya mengajarkan teman-teman semua untuk cuek, nggak seperti itu. Biar kenapa? Mengantisipasi gitu aja lah. Karena kebanyakan setelah saya pelajari mas ya, gendam dan hipnotis jalanan terjadi itu sebenarnya kok apa ya, kebanyakan itu penipuan mas. Seperti itu ya. Sebenar-benarnya hipnotis, benar-benarnya gendam itu tidak akan terjadi kok kalau kita tidak mau gitu loh. Kalau kita menolak tidak akan bisa terjadi. Karena sistem pemaksaan itu tadi ya istilahnya. Benar. Ada lagi yang ditanyakan? Aku mungkin udah ya. Mas, jadi masih kalau mau tambahin, masih penasaran? Apa tambahin buat teman-teman kita pesennya gimana biar di sini di rantau tetap istilahnya aman, terkondusif lah istilahnya seperti itu. Gimana mau ditambahin? Tadi udah cukup ya. Ya udah ya teman-teman, jadi seperti itulah penjelasan tentang hipnotis dan ilmu gendam. Perbedaannya seperti itu. Kalau hipnotis bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kalau sistem gendam itu merusak pola pikir lah istilahnya, seperti itu kurang lebih ya. Mungkin lain waktu lagi kita akan membedah yang lebih dalam lagi hipnotis mas, karena hipnotis itu pengembangannya sangat banyak sekali. Dan sekarang gini mas ya, saya jelaskan lagi, saya balik lagi ke awal yang saya bilang tadi. Hipnotis itu kan orangnya ya, sedangkan ilmunya itu kan hipnosis. Semua konsepnya itu sama mas, berpatokan ke hipnosis. Dan kalau saya ibaratkan mas ya, hipnosis itu sebuah terminal, sebuah perempatan jalan lah intinya. Sebuah perempatan jalan. Kalau misalkan kita lurus itu mau mengambil ke hipnotis, kalau kita belok ke kanan itu ambil ke hipnoterapi, kalau ke kiri mau ambil gendam, itu pengembangannya itu semua konsepnya dari hipnosis. Diterimanya sebuah ide tanpa adanya kritik. Seperti itu ya. Sekarang banyak mas pengembangan hipnosis di Indonesia. Mungkin itu bidan-bidan itu, hipnobirthing, hipnoparenting, orang yang hamil itu. Sekarang melahirkan itu aja ya. Proses melahirkan tidak pakai itu mas, pakai hipnosis semua sekarang rata-rata. Seperti itu mas. Jadi Ikatan Bidan Indonesia itu sekarang sudah diwajibkan untuk belajar ilmu-ilmu hipnosis supaya untuk mengenangani. Kadang kan ada yang takut untuk melahirkan, takut kesakitan itu di hipnosis dulu. Pakai metode yang saya tahu itu pakai metode itu mas, biasanya pernapasan. Seperti itu. Cara kerja pernapasan gimana? Ya cara kerja pernapasan itu untuk merilekskan kondisi tubuh yang misalkan panik, yang misalkan kita itu untuk merilekskan aja sebenarnya pernapasan, menenangkan diri. Biasanya kalau bidan-bidan mengaplikasikan ilmu hipnosis itu pakai tiup mas. Jadi sekarang tiup 3 kali gini kan biasanya. Itu kan tanpa disadari kan dia sambil meniup kan sambil istilahnya itu ngotot kan. Lah dialih fokuskan ke situ. Ada lagi pengembangan yang mungkin anak-anak yang suka sport atau pencak silat ini sudah dikembangkan di pencak silat juga mas. Namanya hipnosport. Jadi seperti itu. Perkembangannya udah maju sekarang ya. Banyak sekali mas. Jadi
hipnosis itu ilmunya Mas ya. Ya. Kalau saya ibaratkan itu sebuah perempatan. Itu hipnosisnya. Hipnosisnya untuk Dibuat sulap pun juga sama. Sulap itu Mas ya magic. Itu konsepnya juga dari hipnosis. Pengalih fokus gitu loh. Kita sebagai pelaku magic atau sulap itu pinter-pinternya kita mengalih fokuskan penonton. Bagaimana supaya penonton itu bisa teralih fokus sama satu hal yang lain seperti itu. Nah, sekarang ada lagi misalkan pengembangannya sangat banyak banget Mas. Hipnosis, hipnoparenting, hypnobirthing, hypnospot. Bahkan itu sekarang pengembangannya di kitan, di sunat-sunat itu sekarang pakai metode hipnosis semua Mas. Dinamakan hipnokitan. Dulu kalau kita sunat kan langsung disontek gitu kan. Lah untuk menangani anak-anak yang mungkin takut untuk dengan jarum suntik atau takut untuk disunat, itu dinamakan hipnosis. Ada kemarin teman saya di Indonesia itu sudah mengaplikasikan hipnokitan itu. Seperti itu Mas. Jadi ketika kalau mau mengkitan anak tersebut itu dimasukkan ke dalam kondisi hipnosis dulu. Misalkan main game, dialih fokuskan ke game kan. Semakin dia fokus ke game, malah semakin dia lupa kalau alat kelaminnya itu lagi dioperasi, lagi dipotong seperti itu Mas. Seperti itu ya Mas. Jadi sekarang tuh banyak banget perkembangannya Jadi, Mas. dalam hipnosis itu banyak banyak segi positifnya lah. Benar. Semua tergantung dari oknumnya masing-masing Mas ya. Tergantung begitu ya? oknum Mas. Tergantung oknum Mas. oknum dan cara kerja lah mungkin ya. Kalau kerjanya buat kebaikan ya mungkin karirnya yang Ya, baik mungkin lah, seperti itu. Kalau mau tahu bagaimana cara kerjanya hipnosis, mungkin lain video Mas ya saya jelaskan karena ini videonya waktunya sudah mepet gitu kan. Lain waktu kalau itu saya bongkar lagi cara kerja hipnosis. Saat intinya kan kita tadi sudah bisa merangkum. Hipnosis itu kan intinya ilmunya itu saya ibaratkan sebuah perempatan. Di perempatan jalan. Kita mau pakai hipnoterapi bisa. Bisa. Kita mau pakai hipnotis jalanan buat hiburan bisa. Kita pakai hipnospot bisa, hipnobirthing, hipnoparenting. Terus ada lagi hipnokitan. Terus banyak kok hipno itu dikembangkan sekarang di Indonesia. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Saya serahkan lagi ke Master Anggara. Ya udah ya teman-teman, jadi seperti itulah kurang lebih ya pengetahuan tentang namanya hipnotis dan ilmu gendam, kurang lebih penjelasan dari Master Dika Nyoma ini jauh-jauh dari Taichung, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau yang ingin tahu lagi tentang hipnotis lebih dalam, lebih tahu semua, nanti bisa lihat di part yang selanjutnya ya, kita membahas tentang hipnotis lebih dalam lagi ya. Ya udah dari saya Anggara Official gitu aja. Makasih. Dari siapa Mas? Dika Nyoma. Mas Dika Nyoma, satu Mas. Saya Datu, terima kasih. Mas Dodi ya, kita bertiga para master jangan lupa di subscribe, like, share dan komen ya di channel. Dukungan kalian adalah penyemangat bagi Nah, dukungan kalian adalah penyemangat kita. Ya udah dari kita gitu aja guys. Ya udah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.